Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita akan membahas apa itu ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang datang dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah itu namanya bukan ilmu. Dan cabang ilmu itu banyak sekali. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Banyak sekali. Hanya saja saya rangkum secara umum ilmu itu dibagi menjadi dua. Pertama ilmu fadhail, yang kedua ilmu masail. Apa itu ilmu fadhail? Ilmu fadhail itu ilmu tentang keutamaan-keutamaan berdasarkan dengan hadis jelas. Seperti fadilah menuntut ilmu, keutamaan bersedekah, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan berzikir. Biasanya diawali dengan kata-kata barang siapa. Dan ilmu fadhail ini ulama sepakat boleh menggunakan hadis dhaif karena tidak berpengaruh kepada sah ataupun tidak sahnya suatu amal. Jadi boleh menggunakan hadis dhaif. Kemudian ilmu yang kedua ilmu masail. Ilmu masail adalah ilmu mengenai hukum-hukum yang kita sebut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i berdasarkan dalil-dalil syar'i. Artinya sumbernya Al-Quran dan juga hadis. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, mereka merumuskan ilmu fikih, berijtihad, memfatwakan ilmu fikih itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Mereka ini ahli-ahli hadis. Ribuan hadis mereka hafal. Dan jarak kepada Nabi lebih dekat daripada Syekhul Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi mereka tidak sembarangan berijtihad memfatwakan hukum dengan akal mereka sendiri. Tapi mereka memfatwakan hukum itu berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi dengan mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad, mengikuti Imam Hanafi ataupun Imam Maliki, sebenarnya kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis menurut ahlinya. Jadi untuk mendapatkan hukum itu tidak hanya sekedar membuka hadis kemudian kita simpulkan hukumnya halal, haram, sah atau tidak sah dengan hanya sekedar membaca hadis. Kita ini bukan ahlinya. Sedangkan mereka, para imam mazhab, mereka sudah ahli Al-Quran, ahli hadis. Makanya mereka diperbolehkan untuk berfatwa, berijtihad. Kalau kita tidak bisa. Jadi mempelajari hadis itu untuk mengkuatkan ilmu fikih. Bukan membaca hadis kemudian menyalahkan fikih. Yang sudah diamalkan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Gara-gara kita membaca satu hadis kemudian menyalahkan. Jadi ketika kita membaca hadis yang bertentangan dengan hukum fikih yang kita pelajari, harusnya bertanya kepada ustadznya, kepada ulama. Ustadz, kok berbeda hukumnya? Saya baca hadis seperti ini, kok hukumnya ini di fikih seperti ini? Tanyakan biar tidak jadi masalah untuk kita. Kalau kita hanya membaca hadis kemudian kita simpulkan hukumnya, nanti ditakutkan akan menyalah-nyalahkan ulama-ulama terdahulu yang sangat soleh, yang sangat alim, di mana seluruh masyarakat dunia
sudah bermufakat bahwa mereka ini ahli ijtihad, harus mengikuti salah satu di antara 4 mazhab tersebut. Ini baca satu hadis menyalahkan itu kan, ini namanya kesalahpahaman yang sangat besar. Seakan-akan ilmu fikih itu ilmu baru yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu adalah pemahaman yang salah. Jadi wajar ketika kita melihat suatu hukum itu banyak perbedaan. Selagi perbedaannya itu di cabangnya, furu', maka ya sah-sah saja. Kalau tidak sependapat dengan pendapat ulama lain, jangan menyalahkan ulama lain tersebut. Cukup amalkan saja apa yang kita yakini itu benar. Hukum itu luas, hati kita yang sempit kadang-kadang, sehingga mudah menyesatkan orang lain, membid'ahkan orang lain hanya gara-gara membaca satu hadis. Lalu kenapa kita harus belajar ilmu fikih? Belajar ilmu fikih ini supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Loh, kenapa? Karena amalan-amalan ini, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, begitu juga muamalah yang benar, ini bisa mendatangkan seseorang kepada takwa. Tapi bagaimana kita mau takwa kalau kita tidak ibadah? Bisa takwa nggak kita kalau tanpa ibadah, tanpa sholat, tanpa puasa? Nggak akan bisa. Saya kan sholat, Ustadz, saya kan puasa. Iya, betul atau tidak? Kalau sholatnya masih salah, rukun-rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, sehingga membuat sholatnya tidak sah, zakatnya tidak sah, puasanya tidak sah, bagaimana mau mencapai derajat takwa? Makanya belajar fikih ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga amalan-amalan yang mengantarkan kita kepada takwa ini benar-benar terrealisasi. Tidak hanya sekedar ibadah capek-capek tapi tidak sah. Kalau bahasa Sunda, capek gawe teka pake. Capek kerja, capek amal tapi sia-sia. Ibadah untuk menyampaikan kepada takwa, dan ibadah tidak akan menyampaikan kita kepada takwa kalau ibadahnya salah. Mana mungkin ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau ternyata di dalam ibadah itu ada yang membatalkan ibadahnya, syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak dilaksanakan semuanya. Apa saja yang akan dibahas dalam ilmu masail atau dalam ilmu fikih? Di antaranya adalah untuk memperbaiki ibadah, bersuci, sholat, puasa, apa aja syaratnya, apa saja rukunnya, apa saja yang membatalkannya. Artinya mengenai sah atau tidak sah, batal atau tidak. Kalau dalam makanan, halal atau haram. Penggunaan milik orang lain apakah halal atau haram? Ini dibahas dalam ilmu fikih. Termasuk juga muamalah. Yang dibahas masalah persewaan, perdagangan, hutang piutang, gadai. Apakah di dalamnya ada riba atau tidak? Sah tidak jual belinya? Karena kalau seandainya dalam perhutangan kita ada ribanya, dalam pergadaian kita ada ribanya, berarti kita memakan harta yang haram. Kalau kita makan makanan yang haram, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah, doa kita tidak akan didengar oleh Allah. Sebuah hadis yang mafhumnya, barang siapa yang sholat menggunakan pakaian yang harganya 10 dirham, sedangkan 1 dirhamnya didapatkan dengan cara yang haram, maka sholatnya tidak akan diterima. Dari 10, 9-nya halal, 1-nya haram, itu tidak diterima, apalagi semuanya haram. Kita sudah benar nih, sholatnya, puasanya, tapi muamalahnya nggak benar, percuma juga.
Jadi tertolak ibadah kita gara-gara pakaian kita haram, makanan kita haram. Yang dibahas dalam masail juga adalah ilmu waris. Jangan sampai ketika ada yang meninggal di antara keluarga kita dan kita ahli warisnya, kemudian berkata, udahlah biar adil, kita bagi rata saja. Ini kalau ada orang ngomong seperti ini, seakan-akan dia mengatakan hukum manusia itu lebih adil daripada ilmu Allah. Makanya waris ini harus kita belajari dan kita amalkan di keluarga kita. Mau diadilkan boleh, silahkan. Yang penting bagi dulu sesuai dengan perhitungan Islam, ilmu warisnya. Setelah masing-masing sudah mengetahui bagiannya, kemudian yang mendapatkan bagian lebih, berikanlah kepada bagian yang lebih sedikit. Sehingga semuanya saling mengikhlaskan, kemudian yang mendapatkan bagian lebih pun mendapatkan pahala sedekah. Tapi harus dibagikan dulu sesuai syariat Islam. Sehingga orang yang meninggal pun tidak berat nanti di akhirat. Masalah pernikahan juga akan dibahas dalam ilmu fikih. Pernikahan yang sah, apa saja yang membatalkan pernikahan. Kadang-kadang orang bertahun-tahun menikah, banyak sekali ucapan-ucapan cerainya. Tidak disadari bahwa itu sebenarnya jatuh talak maksudnya. Tapi besoknya hanya sekedar minta maaf, berhubungan lagi. 1 bulan kemudian mengatakan lagi, bulan depannya mengatakan lagi. Seakan-akan main-main saja. Dengan perasaan bahwasanya yang menjatuhkan cerai itu harus ke pengadilan dulu, diputuskan oleh pengadilan. Enggak. Ucapan main-main pun bisa jadi jatuh talak. Makanya nanti akan dibahas, sehingga kita hati-hati dalam berucap. Kesimpulannya, ilmu fadhail itu ibarat roda belakang. Roda belakang motor ya. Karena sekarang mobil ada yang roda depan, penggeraknya. Ini diibaratkan roda belakang motor sebagai tenaga. Kalau orang tidak membaca fadilah sholat berjamaah, jadi malas berjamaah. Kalau orang tidak membaca keutamaan berzikir, dia malas untuk berzikir. Tidak membaca keutamaan sedekah, dia jadi orang pelit. Dengan membaca fadilah-fadilah, hadis-hadis tentang fadilah, maka orang tersebut menjadi semangat. Dan ilmu masail ini diibaratkan seperti roda depan, pengarah dia. Kalau roda belakangnya bagus, otomatis si motor ini bisa cepat. Tapi roda depannya nggak bisa dibelokkan. Apa yang terjadi? Lurus terus, waktu belok dia tetap lurus. Nabrak. Celaka. Begitu juga orang yang hanya sekedar mempelajari ilmu fadhail, dia semangat untuk ibadah, tapi ternyata ibadah-ibadahnya salah. Banyak hal-hal yang tidak dikerjakan dalam syarat atau rukunnya. Banyak juga hal-hal yang membatalkan yang ia kerjakan, sehingga dia ibadah itu percuma. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu kok beramal, maka amalnya itu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diterima? Salah. Jadi penting mana antara ilmu fadhail dan ilmu masail? Kedua-duanya. Kita hanya sekedar ilmu masail saja yang dipelajari, tahu hukumnya sholat berjamaah, tahu hukumnya ibadah, puasa, tapi tidak tahu fadilahnya, jadi malas nanti mengerjakannya.
Jadi dengan mempelajari ilmu fadhil kita semangat, dengan mempelajari ilmu masail, apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan semuanya menjadi benar. Sehingga dengan demikian kita akan sampai kepada derajat takwa. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam.